Perkenalkan, nama saya Nisa Pitastenanda. Saya Tika Dwi Rahayu. Saya Wicang Arif Mukhlisin. Saya Maira Unjila Melia Sandra. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang manajemen risiko hukum. Simak video yang selengkapnya. Pengertian manajemen risiko hukum. Risiko mempunyai makna suatu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan maupun suatu tindakan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan atau anticipate, dan ada yang tidak dapat diperkirakan atau unanticipate yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank. Manajemen risiko merupakan suatu unsur penting yang penerapannya perlu diperhatikan lebih dalam, khususnya pada suatu bank yang bersangkutan sebagai salah satu lembaga keuangan atau financial institution. Manajemen risiko sendiri biasanya digunakan sebagai suatu gambaran yang digunakan untuk meramal apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai suatu rencana pelaksana operasional perbankan yang bersangkutan. Risiko hukum adalah risiko yang timbul disebabkan adanya ketidakmampuan suatu manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga muncul permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian dan kebangkrutan pada perusahaan yang bersangkutan. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Dalam manajemen risiko hukum, kelemahan aspek yuridis menjadi salah satu kendala yang biasanya dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, kelemahan lain dari manajemen risiko hukum adalah ketiadaan suatu peraturan perundang-undangan yang mendukung dan kelemahan perikatan suatu kontrak seperti tidak terpenuhi suatu syarat-syarat sah kontrak dan pengikatan suatu anggaran yang tidak sempurna. Pengendalian manajemen risiko hukum. Proses pengelolaan suatu manajemen risiko hukum biasanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian dari risiko hukum yang melekat atau inherent dalam suatu produk ataupun aktivitas baru suatu bank. Dalam pengendalian risiko hukum, corporate legal akan melakukan strategi risiko hukum dengan fokus yang A. Tuntutan hukum dengan langkah dan pengendalian sebagai berikut. Yang terdiri dari nomor 1, penanganan sengketa pada tahap pralitigasi yang terdiri dari pendampingan hukum dan pemberian pendapat hukum. Nomor 2, penanganan sengketa pada tahap litigasi yang terdiri atas pendampingan hukum, penanganan litigasi di pengadilan, penanganan litigasi di luar pengadilan melalui mediasi dan arbitrase Basarnas, dan pemberian pendapat hukum. Yang B, kelemahan perikatan dengan langkah dan pengendalian yang terdiri dari pertama, tahap sebelum transaksi bank harus membuat 2 format standar perjanjian, 3 format standar syarat dan ketentuan atas produk, barang, dan jasa, 4 standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur, 5. Pembuatan standar surat kuasa dari direksi kepada pejabat bank, review dan pemberian pendapat hukum atau legal option atas draft kebijakan atau prosedur bank yang berpengaruh terhadap risiko hukum, pemberian pendapat hukum atas draft perjanjian bank dengan nasabah maupun debitur. Yang keenam, pendampingan terhadap negosiasi perjanjian dengan nasabah, debitur, atau pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari unit kerja. Nomor 7, pembuatan analisa yuridis atas permohonan kredit dari calon debitur atau dari debitur. 8. Pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian dokumen jaminan serta memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani dengan mengikat bank dan debitur. 9. Pemberian legal clearance sebagai proses pencairan fasilitas kredit. Yang C, tahap pasca transaksi. Tahap pasca transaksi terdiri dari yang pertama, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar perjanjian. Nomor 2, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Yang ketiga, review dan pengkinian atau perubahan atas format standar formulir dan dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur. Yang keempat, perubahan peraturan perundang-undangan dengan pengendalian sebagai berikut. Yang kelima, melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum atas usulan produk
atau aktivitas baru bank sesuai kebijakan internal bank yang berlaku. Yang keenam, review dan penginian perubahan atas format, standar syarat, dan ketentuan umum atas produk maupun jasa. Yang ketujuh, melakukan penyesuaian atas kebijakan atau prosedur maupun standar perjanjian dokumen formulir bank sebagai tindak lanjut atas perubahan format, standar syarat, dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank terhadap perundang-undangan. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit pada risiko hukum. Penerapan suatu manajemen risiko yang efektif biasanya didukung dengan kerangka yang mencakup beberapa aspek seperti kebijakan, prosedur manajemen risiko, dan limit risiko yang akan ditetapkan dengan jelas dan sesuai dengan visi, misi, dan strategi bisnis syariah. A. Bank yang bersangkutan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang akan digunakan untuk mengendalikan risiko hukum secara tertulis. B. Prosedur yang digunakan untuk mengendalikan hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan seluruh jenjang organisasi sehingga dapat diterapkan secara efektif. C. Bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analis dalam aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru suatu bank. D. Bank harus memiliki satuan kerja maupun kelompok yang mempunyai fungsi sebagai legal watch yang digunakan untuk menyediakan analisis atau advice hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. E. Satuan kerja atau bagian hukum, satuan kerja dari manajemen risiko dan satuan kerja operasional harus bekerja sama untuk menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap exposure risiko hukum yang akan terjadi. F. Bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap organisasi guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan intern maupun ekstern suatu perusahaan. G. Bank harus menerapkan sanksi secara konsisten baik itu kepada pejabat maupun pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam baik itu ekstern dan intern maupun kode etik internal suatu perusahaan. H. Baik melakukan evaluasi dan pengkinian suatu kebijakan maupun prosedur pengendalian risiko hukum yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal suatu bank, seperti perubahan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan terkait. Tujuan manajemen risiko hukum. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan suatu proses manajemen risiko hukum dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak negatif baik itu dari aspek yuridis, ketiadaan maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya dengan risiko hukum ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Keharusan untuk memiliki suatu kebijakan dan prosedur secara tertulis. 2. Keharusan untuk melaksanakan prosedur analis dari aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. 3. Keharusan memiliki suatu satuan kerja yang dapat difungsikan sebagai legal watch tidak saja terhadap hukum positif melainkan juga terhadap fatwa-fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait. 4. Keharusan menilai dampak yang dimungkinkan terjadi dari perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. 5. Keharusan untuk menetapkan sanksi secara konsisten bagi siapapun yang melanggar. Yang keenam, keharusan untuk melakukan kajian yang dilakukan secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan bank dengan pihak lain dalam hal aktivitas dan affordability. Penyebab terjadinya suatu manajemen risiko hukum. Yang pertama, tuntutan hukum. Dalam proses pelaksanaan aktivitas perbankan, bank tidak akan lepas dari keluhan nasabah
yang mungkin akan merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu bank tertentu. Keluhan tersebut biasanya dilanjutkan dengan tuntutan hukum dari nasabah terhadap pihak bank yang bersangkutan. Yang kedua, kelemahan perikatan. Suatu perjanjian bisa dikatakan sah mengikat para pihak yang bersangkutan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHP yang berisikan pernyataan apabila telah ada kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, ada suatu hal tertentu atau objek tertentu, dan ada kuasa atau sebab yang halal. Yang ketiga, ketiadaan peraturan yang mendukung. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bank diharuskan untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Komponen yang berperan dalam proses pengendalian risiko hukum. Yang pertama ada substansi hukum. Substansi hukum adalah suatu kumpulan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai semua aktivitas perbankan, baik yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, pemerintah, Bank Indonesia maupun peraturan internal pada bank yang bersangkutan yang umumnya digunakan untuk mengatur tentang bagaimana cara berinteraksi atau tata cara layanan pada suatu bank yang bersangkutan. Yang kedua, ada struktur hukum. Dalam SEBI 521 DPNP disebutkan bahwa bank harus memiliki satuan kerja atau sekelompok petugas yang dapat berfungsi sebagai legal watch yang digunakan untuk melakukan analisis dan memberikan advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi yang ada. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku dari pejabat bank yang berkaitan dengan substansi hukum dan struktur hukum yang digunakan untuk menjalankan perbankan sehari-hari. Selanjutnya, upaya untuk menghindari terjadinya risiko hukum. Yang pertama, keharusan untuk memiliki suatu kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, keharusan untuk melaksanakan suatu prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Yang ketiga, keharusan untuk memiliki satuan hukum yang dapat difungsikan sebagai legal watch yang tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga digunakan terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, keharusan menilai suatu dampak dari suatu perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. Yang kelima, keharusan untuk menerapkan suatu sanksi yang dilakukan secara konsisten. Yang keenam, keharusan untuk melakukan suatu kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan suatu perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko hukum di perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko khususnya risiko hukum bagi bank syariah harus dilaksanakan dengan mencakup 1. Penerapan manajemen risiko hukum di perbankan syariah. 2. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Dan yang terakhir, sistem pengendalian internal risiko hukum. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.